Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Ini ya. Nah, gaya magnet atau gaya Lorentz itu apa? Yaitu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik yang berada pada medan magnet. Nah, sebenarnya nggak hanya arus listrik ya, tetapi kalau misalkan ada suatu partikel atau muatan yang bergerak yang berada yang pergerakannya itu berada pada suatu medan magnet, maka dia akan timbul gaya magnet juga. Nah, arah dari gaya Lorentz atau gaya magnet ini dia tegak lurus terhadap kuat arus listrik atau I dan arah induksinya atau B-nya. Nah, oleh karena itu terdapat 3 keadaan di mana gaya Lorentz itu bisa terjadi atau bisa timbul. Yang pertama adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz yang terdapat pada kawat berarus listrik. Nah, tentunya kawat tersebut dia berada pada suatu medan magnet ya. Kemudian yang kedua adalah gaya magnet pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, yang ketiga itu adalah gaya magnet pada muatan yang bergerak. Nah, tentunya pergerakannya itu berada pada suatu medan magnet juga. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Nah, misalkan di sini ada suatu medan magnet ya kan yang digambarkan dengan arah B-nya ini. Nah, kemudian pada suatu medan magnet tersebut atau daerah yang bermedan magnet tersebut kita berikan suatu kawat penghantar kemudian diberikan arus sebesar I. Maka akan muncul gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, gaya ini kan dia termasuk ke dalam suatu besaran vektor ya. Di mana besaran vektor itu dia punya nilai dan punya arah. Nah, nilainya itu bisa kita hitung dari persamaan F sama dengan B kalikan I kalikan L sin theta. F-nya apa? F-nya itu adalah gayanya itu atau gaya Lorentz, satunya dalam Newton. B-nya ini adalah induksi magnet, satunya dalam Tesla. I-nya ini itu adalah arus yang mengalir atau kuat arus listriknya, satuannya ampere. L-nya ini itu adalah panjang kawat, satuannya meter, dan theta-nya ini adalah sudut yang terbentuk antara B dan B-nya ini, I-nya ini, berarti sudutnya itu adalah ini. Nah, itu untuk nilainya. Nah, kemudian arahnya kemana? Arahnya itu adalah kalau misalkan kita menggunakan, bukan kalau misalkan ya, tapi emang kita bisa mencari arah itu menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwasanya jempol itu menunjukkan arah arusnya I. Kemudian 4 jari yang terbuka itu menunjukkan arah B-nya. Nah, kemudian tegak lurus terhadap telapak tangan kita itu adalah arah dari F-nya. Nah, tadi tetanya mana? Teta ini adalah sudut yang terbentuk antara B terhadap I, berarti ini adalah tetanya. Contoh ya. Contoh 1. Sebuah kawat tembaga sepanjang 5 cm dialiri arus listrik sebesar 6 ampere. Jika terdapat medan magnet sebesar 0,3 Tesla dan kawat membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap arah medan magnet, berapakah besar gaya Lorentz yang timbul? Nah, di sini diketahui pertama adalah panjangnya itu 5 cm. Ini kita konversi ke dalam satuan meter, berarti 5 dikalikan 10⁻². Kemudian arus listriknya ada 6 ampere, B-nya itu adalah 0,3 Tesla dan tetanya itu ada 30 derajat. Tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaan untuk mencari gaya Lorentz atau gaya magnetiknya, yaitu F sama dengan B kalikan I kalikan L kalikan sin tetanya. Dimasukkan aja 0,3 dikalikan 6 kalikan 5 kali 10⁻² kalikan sin 30. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah setengah, berarti kalikan setengah. Sehingga nilainya diperoleh 4,5 kali 10⁻² Newton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Nah, di sini misalkan ada 2 buah kawat sejajar dialiri arus listrik, maka akan muncul atau menimbulkan gaya magnetik. Nah, kita bisa menghitung besar gaya magnetiknya itu dengan menggunakan persamaan F sama dengan μ0 kalikan I1 dikalikan I2 dikalikan L-nya per 2 pi A. F-nya sama ya, dia gaya Lorentz satunya Newton. μ0-nya itu adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya adalah 4 pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Kemudian I1 itu adalah kuat arus pada kawat 1, I2 kuat arus pada kawat 2, dan
di sini A ya. A-nya itu adalah jarak antara kawat, contohnya adalah meter. Nah, kemudian arahnya kemana? Nah, ini arahnya itu bisa kita cari dari arah dari arus listriknya yang mengalir kemana. Maksudnya, kalau misalkan arahnya itu dia searah itu maksudnya contohnya kayak di sini dia ke atas semua kayak gitu kan, atau suatu ketika dia ke bawah semua, berarti kan searah tuh. Kalau misalkan searah, maka gaya Lorentz atau gaya magnetik pada kawat 1 itu arahnya akan menuju ke kawat 2, dan yang dari kawat 2 itu akan menuju ke kawat 1. Kemudian bagaimana kalau misalkan arah arus pada kawat tersebut itu tuh tidak tidak searah. Nah, contohnya di sini ini satu ke atas, satu ke bawah. Nah, maka arah dari gayanya itu akan saling bertolak. Di kawat 1 itu arahnya akan menjauhi kawat 2 juga sebaliknya akan menjauhi kawat 1. Oke, kita ke contoh ya. Contoh 2. Nah, misalkan dua buah kawat sejajar dialiri arus listrik seperti pada gambar di samping. Tentukan gaya Lorentz per satuan panjang. Berarti F per L-nya itu berapa? F per L-nya itu berapa? Ya kan? Nah, di sini ada dua buah kawat. Kawat 1 itu arus yang mengalir 4 ampere. Kawat 2 arus yang mengalirnya adalah 6 ampere. Nah, jarak antara kawat 1 dan kawat 2 itu ada 15 cm. Nah, 15 cm ini kita konversi ke dalam satuan meter, maka jadi 15 kali 10⁻² meter. Nah, kemudian kita cari ya besar F per L-nya. Untuk persamaan umumnya kan ini F sama dengan mu0 kalikan I1 kali I2 kalikan L per 2 pi A. Sehingga untuk F per L-nya itu tinggal mu0, ya kan, mu0 dikalikan I1 kalikan I2 bagi 2 pi A. Nah, kita hitung mu0-nya 4 pi kali 10⁻⁷, kalikan I1-nya itu adalah 4, I2-nya 6 dibagi 2 pi kali 2 pi kali 15 kali 10⁻². Nanti diperoleh hasil F per L-nya itu adalah 3,2 kali 10⁻⁵ Newton per meter. Nah, contoh 3. Contoh 3 ini misalkan di sini ada 3 buah kawat ya. Kalau di contoh 1 tadi kan tinggal dihitung aja ya. Nanti kalau misalkan ditanya arahnya, ya berarti disesuaikan dengan yang di sini tadi. Kalau misalkan bertolak berarti saling menjauhi gitu. Jadi di kawat 1 menjauhi kawat 2, kawat 2 menjauhi kawat 1. Nah, bagaimana kalau misalkan 3 kawat atau lebih ya, atau lebih. Nah, di sini misalkan diketahui ada 3 buah kawat. Kawat 1 besar arus yang mengalir 3 ampere, dia arahnya adalah ke atas. Kawat 2 yang mengalir 6 ampere, arahnya ke bawah. Kawat 3 yang mengalir 8 ampere, arahnya ke bawah. Nah, antara kawat 1 dengan kawat 2 ada jarak 15 cm. Kawat 2 dan kawat 3 ada jarak sebesar 20 cm. Nah, ini kalau misalkan dijumlahkan misalkan dari kawat 1 ke kawat 3, maka A-nya itu adalah kita tulisnya R aja ya, karena di sini variabel A dan B. Berarti R-nya itu adalah A ditambah dengan B, sehingga 15 ditambah dengan 20, 35 cm. Nah, kemudian jangan lupa untuk jaraknya itu juga dikonversi ke dalam satuan meter ya. Jadi dikalikan 10⁻². Nah, di sini karena dia ada 3 kawat, maka kita cari arah dari gayanya itu kemana dulu. Kalau misalkan nanti arahnya itu searah, maka nanti dijumlahkan. Kalau arahnya itu berlawanan arah, maka nanti akan saling mengurangi. Nah, kita cari dulu antara kawat 1 dan kawat 8. Satu kan ke atas, satu ke bawah, berarti kan mereka akan saling bertolak ya. Maka arah dari kawat interaksi kawat 3 terhadap kawat 1 itu arahnya akan ke kanan menjauhi kawat 1. Ini F31. Kemudian yang kawat 23. Nah, ini yang 2 ke bawah, yang 1 juga ke bawah. Ke 1. Yang 3 juga ke bawah, maka mereka searah. Kalau searah itu kan berarti saling mendekati, berarti arahnya itu adalah menuju ke kawat 2. Ini F32. Nah, ini satunya ke kanan, satunya ke kiri, maka besar nilai gaya Lorentz atau gaya magnetik persatuan panjang, mereka akan saling mengurangi. F31 per L dibagi dengan F32 per L. Kemudian tinggal kita cari aja F31 per L-nya berapa. F31 per L-nya adalah mu0 kalikan I1 kalikan I3 dibagi 2 pi per A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena jaraknya itu dari kawat 1 ke kawat 3. Nanti tinggal dimasukkan aja persamaannya.
dan diperoleh hasilnya itu adalah 1,37 kali 10 power minus 5 Newton per meter. Nah, yang di kawat 2 sama ya, F32 per L. Nah, jadi nanti tinggal mu 0 kalikan I2 kalikan I3 dibagi 2 pi B, karena jaraknya cuma B ini aja. Nanti dimasukkan angkanya, maka diperoleh nilainya itu adalah 4,8 kali 10 power minus 5 Newton per meter. Nah, kalau misalkan udah, terus kita masukkan ke dalam persamaan yang di sini tadi untuk mencari besar gaya Lorentz per satuan panjang untuk kawat 3. Maka tadi kan F31 per L dibagi dengan F32 per L. Kita masukkan nilai yang diperolehnya, maka diperoleh hasilnya ini. Oke, lanjut sekarang yang ketiga. Gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Nah, di sini misalkan ada suatu muatan, ini muatan, ya kan, muatan atau suatu partikel, kemudian bergerak dengan kecepatan v. Nah, pergerakan muatan ini dia berada pada suatu daerah bermedan magnet. Katakanlah medan magnet besarnya itu adalah homogen kayak gitu ya, atau di setiap titiknya itu sama. Nah, di sini kita bisa mencari besar gaya Lorentz-nya itu dan menggunakan persamaan ini, F sama dengan B Q V sin theta. B-nya itu adalah induksi magnetiknya, satuannya dalam Tesla. Q ini adalah muatan listriknya, satuannya dalam Coulomb. V-nya itu adalah kecepatan muatan bergerak, satuannya dalam meter per sekon. Kemudian sin theta-nya ini, theta-nya itu adalah sudut yang terbentuk antara arah V terhadap arah B-nya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, apabila sudutnya itu nilainya adalah 0, maka besar F-nya itu adalah 0, atau gaya Lorentz-nya itu nilainya adalah 0. Tetapi, apabila theta yang terbentuknya itu nilainya adalah 90 derajat, maka lintasan partikel bermuatan listrik akan berupa lingkaran. Jadi dia akan membentuk suatu lingkaran, sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. Sehingga kita bisa mencari jarak antara bisa mencari jari-jari lingkaran tersebut dengan menggunakan persamaan ini. R sama dengan M kalikan V dibagi dengan Q kalikan B-nya, di mana R-nya itu adalah jari-jari lintasan atau jari-jari lingkarannya, kemudian M-nya itu adalah massa partikel bermuatannya. Kemudian contoh, sebuah partikel bermuatan 4pi sebuah partikel bermuatan 4 mikrocoulomb. Sebuah partikel bermuatan 4 mikrocoulomb bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet homogen 0,8 Tesla. Dan kecepatan partikel itu adalah 2,5 kali 1045 meter per sekon. Nah, tentukan besar gaya Lorentz yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, di sini yang pertama diketahui adalah besar muatannya itu adalah plus 4 kali 10 power minus 6 atau 4 mikrocoulomb, ya kan. Kemudian sudutnya itu adalah 30 derajat. Terus medan magnetnya itu sebesar 0,8 Tesla dan kecepatan partikel bergerak itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, untuk mencari gaya Lorentz-nya tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaannya. F sama dengan B Q V sin theta. Nah, 0,8 kali 4 kali 10 minus 6 dikalikan 2,5 kali 10 5 kalikan sin 3. Maka nanti diperoleh nilainya itu adalah 0,4 Newton. Nah, berikutnya untuk soal. Nah, untuk latihan soal, coba kalian kerjakan 2 soal berikut ini. Selamat mengerjakan.